Oke, kita lanjut ke topik yang berikutnya yaitu posting period. Ya. Apa saja yang akan kita bicarakan di unit 4 ini untuk posting period, yaitu bagaimana kita mendefine period and post transaction. Lalu ada internal reconciliation definition, lalu ada system reconciliation, ini pokoknya topiknya semua reconciliation ya. Sampai nanti yang terakhir adalah period end process sama period end closing utility sama posting period status. Oke, ini adalah konten yang akan kita bicarakan di topik posting period. Oke, kita langsung aja ke studi kasusnya. Ya, you are implementing SAP Business One at new customer, yaitu OEC Komputer. Sama ya tema besarnya. You explain to Maria the accountant that a mandatory step in creating the company database is defining the company posting period. Ya, di mana main posting periodnya adalah sama dengan fiscal year, lalu the sub periodnya in fiscal year. Nah, jadi mungkin kalau saya boleh jelaskan, masih ingat nggak teman-teman pertama kali menjalankan SAP-nya, Anda mau bikin transaksi, error kan? Nggak bisa kan? Dibilang system deviate from the posting period bla 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 bla, betul? Nah, itu SAP mau mengatakan Anda mau memposting transaksi tapi bukunya belum siap. Ya, posting periodnya belum ada. GL-nya belum dibikinin ya untuk fiscal year yang sekarang. Ya, terlepas sekarang tanggal berapapun pasti fiskalnya adalah tahun 2022. Ya. Nah, setiap buku besar pasti punya buku kecil ya atau posting period punya sub period. Nah, itu sebetulnya error yang terjadi adalah Anda sudah mau memposting transaksi tapi posting periodnya belum ada. Ya, atau Anda mau menulis ke buku, bukunya belum ada. Ya. Nah, buku itu disebut dengan posting period, ya. Nah, posting period adalah fiscal year, ya. Kita namakan sesuai dengan fiscal year-nya, buku besarnya, ya. Kalau memang tahun ini 2022, ya bikinlah fiscal year 2022 dan biasanya saya suggest untuk posting period namanya sesuai dengan nama tahun supaya kita gampang, oh itu posting period 2022. Nah, untuk kontrol kita kan nggak bisa membuka posting period buku besarnya langsung kita open 1 tahun. Nah, biasanya sesuai dengan PSAK lagi, kita biasanya untuk kontrol tiap bulan kita bikin sub period. Nah, sub periodnya untuk Indonesia biasa kita bikin per bulan. Ya, jadi kalau transaksi bulan Januari masuklah ke fiscal year 2022, sub periodnya Januari dan seterusnya. Oke. The company create the annual financial statement once a year. Nah, ini udah standar ya, laporan keuangan setahun sekali. However, they need 12 posting period for their internal controlling. Nah, seperti yang tadi saya bilang, buku besar memang biasanya 1 fiscal year, tapi nggak mungkin kita buka 1 tahun fiscal year secara gamblang seperti itu. Kita kan perlu kontrol, kita perlu internal controlling. Makanya kita bagi lagi sub periodnya menjadi bulanan. Jadi kalau 1 fiscal year dengan sub period 12 bulanan, berarti kan nanti kita punya 12 sub period. You create a new company database and define the fiscal year as the calendar year and the sub period as month. Nah, ini memang yang umum ya, fiscal year-nya tahunan, sub period-nya adalah month. Meskipun nanti di beberapa negara ada yang beda-beda ya. Maria asked what she need to do in order to record a certain document or a journal entry to a posting period or sub period. Ya. Jawabannya sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain ya, karena memang sudah otomatis SAP. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan posting date-nya. Ya. Posting date-nya tanggal berapa, otomatis masuk ke fiscal date yang bersangkutan dan sub period yang bersangkutan. Ya. You tell her that SAP Business One determine automatically, ya kan, which posting period the transaction belong to, based on the transaction posting date. Nah ini ya, jadi kita punya yang namanya fiscal year ya. Kita setting dulu nih. Kalau memang kita baru jalan sekarang, tahun sekarang, kita bikin dulu berarti fiscal year tahun 2022 misalnya. Nah, sub periodnya kita set sebagai month. Ya, maka otomatis nanti akan tercreate 12 posting period ya, dengan sub periodnya yaitu 1 sampai 12. Oke. Nah, kalau kita sudah bikin posting period dengan sub period 12 kali, maka
bagaimana nih pada saat kita transaksi, kok dia apakah nanti masuk ke buku yang benar, ke posting period yang benar? Iya betul, tadi dikatakan otomatis ya. Dia langsung posted itu subperiod sesuai dengan posting date ya. Nanti dia akan masuk ke subperiod yang bersangkutan. Contoh misalnya kita di tahun 2022 bulan 3 ya. Kita transaksi hari ini tanggal 23, maka apa yang terjadi? Langsung dia simpen atau posting ke subperiod 2022 strip 03 ya, disesuaikan dengan posting date-nya ya. Nah, kalau sudah transaksi masuk ke buku yang benar, masuk ke tempat yang benar, tinggal kita melakukan yang namanya tutup buku ya. Closing yaitu period end atau period end month closing ya. Tutup buku ada dua, ada yang tutup buku bulanan kalau sanggup catatannya, ada yang tutup buku tahunan ya. Tadi dikatakan si Maria dia mencetak laporan keuangan setahun sekali, berarti mungkin dia salah satu penganut yang tutup buku tahunan ya. Tutup buku bulanan memang di SAP Business One tidak mandatory, opsional ya. Kita closing aja subperiodnya supaya user tidak bisa lagi transaksi ke subperiod tersebut yang sudah lewat, supaya nggak nyasar gitu ya. Oke, defining posting period and subperiod. Tadi seperti saya bilang, kita di Indonesia memang kita menganut gaya yang ini ya. Yang mana subperiodnya dibagi secara bulan, maka otomatis membentuk 12 subperiod untuk satu fiscal year. Ya, tapi saya katakan, di beberapa negara lain ada loh yang tidak seperti kita. Ada loh yang subperiodnya di set sebagai quarter. Ya, jadi satu tahun cuma ada 4 subperiod. Nah, satu period isinya 3 bulan. Karena kan kita satu tahun kan ada 12 bulan. Ya. Ada juga loh negara yang benar-benar satu tahun. Ya, satu fiscal year ya subperiodnya satu tahun. Year juga. Ada. Nah, bahkan ada yang lebih gila lagi. Subperiodnya days. Ya, berarti selama satu fiscal year dia punya 365 subperiod. Which is insane kalau menurut saya ya. Nah, sebetulnya ini Anda boleh nih jadi PR ya. Jadi PR buat Anda. Tolong dong cari tahu negara mana saja yang menganut keempat metode ini, salah satunya aja gitu ya. Misalnya yang year, negara mana sih? Yang quarterly, itu negara mana sih? Ya, yang days, negara mana saja sih? Kalau yang month nggak usah lah. Salah satunya kita Indonesia ya. Amerika juga ternyata kan gayanya sama. Oke, berikutnya adalah posting period caveat. Caveat itu kayak semacam apa ya? Petunjuk tip and trick lah gitu ya. Jadi untuk bikin posting period nih memang tidak boleh sembarangan juga, karena kalau sekali salah cukup fatal ya. Karena saya punya ada satu customer yang kemarin baru mau masuk tahun 2022, dia bikin posting period yang salah ya. Wah, itu sempat rame ya. Akhirnya kita restore dari database backup ya. Karena urusannya panjang gitu. Nanti urusan efeknya ke laporan keuangan ya. Oke, posting period caveat. Pertama adalah the beginning of fiscal year can only be the first day of the month. Nah, jadi satu fiscal year tentu kan harus ada awalnya dong. Ya, satu fiscal year awalnya di bulan apa? Yaitu first day of the month. Kalau memang awalnya kita bilang Januari, maka beginning of the fiscal year artinya adalah 1 Januari. Ya kan? Pasti akhirnya kalau memang 12 berarti 31 Desember. Ya kan? Loh, kok Bapak bisa ngomong gitu? Iya, karena ternyata ada negara yang fiscal year-nya nggak dimulai 1 Januari. Ada yang dimulainya 1 April, yaitu Q2 mereka mulainya. Ya, ada perusahaan di negara tertentu yang fiscal year-nya di start-nya bukan 1 Januari, tapi 1 April. Ya. Jadi nih, sekarang nih Februari, bagi mereka tuh masih Q4 mereka. Ya, kalau kita kan udah Q1 ya, kuartal 1 ya, saat Januari sampai Maret ya. Mereka ini Q4, mereka lagi berjibaku nih sekarang ya. Karena mau closing nanti di April. Lalu create the oldest posting period first ya. Create the posting period from the earliest period onward. Jadi maksudnya adalah kalau mau bikin posting period ya tahunnya harus urut. Ya kan? Contoh kan di database Anda ya. Anda cek dulu tuh waktu pertama kali pakai posting period yang terakhir itu tahun berapa.
Ya, seingat saya 2013 ya, 2013, maka Anda nggak boleh langsung bikin mengatakan posting period baru 2022, lompat dari langsung 2013 ke 2022. Nggak boleh, langsung Anda harus bikin urut. Jadi 2014 dulu, 2015 dulu, 2016 dulu sampai 2022 ya. Jangan lompat-lompat ya. Kenapa? Karena tanggalnya itu langsung sudah diurutkan oleh SAP ya. No overlapping period, jangan ada yang saling overlap ya satu dengan yang lain. Makanya saya bilang harus urut ya. Jangan sampai salah ya. Simple tapi penting banget ini pembuatan posting period. Nggak boleh overlapping. GL account determination is saved by period. Nah, kalau kita sudah bikin posting period, tadi kan di GL account determination saya katakan apa? Kita bisa set per period loh, per fiscal year loh. Jadi kalau kita mau ganti default account yang di GL account determination, kita bisa rubah. Tapi kalau bisa di fiscal year yang berikutnya, jangan di fiscal year yang sedang berjalan, supaya jurnal yang dihasilkan adalah konsisten. Make decision together with the client accountant. Nah, ini juga harus duduk bareng sama accountingnya, maunya gimana kita jelasin. Kita sedang berada di negara Indonesia, biasanya kita pakai 12 sub-period, which is month, dan kita fiskalirnya dimulai dari 1 Januari. Ya. Kalau memang dia berargumen yang lain, berarti mungkin accountingnya pernah kerja di negara yang lain, ya mungkin di negara Timbuktu mungkin ya, yang mana fiskalnya dimulainya mungkin 1 Juni misalnya gitu ya, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Oke, posting period ada di mana? Oke, saya demokan mengenai posting period. Ya, posting period itu adanya di menu administration, system initialization, lalu posting period. Ya. Nah, ini yang tadi menurut caveat yang ada di slide untuk pembuatan posting period adalah tidak boleh overlapping. Yang tua harus duluan ya. Jadi kita harus bikinnya secara urut. Perhatikan 2006 sampai 2012 langsung 2007. Nah, ini yang disebut dengan sub period ya. Jadi kalau memang terakhir Anda lihat adalah 2000, ini saya bahkan sudah sampai bikin 2024 nih ya. Jadi kalau mau bikin berikutnya adalah 2025. Nah, cara bikinnya gimana sih? Nah, cara bikinnya adalah tinggal tekan tombol new period. Nah, perhatikan SAP sebetulnya langsung memberitahu, fiscal year berikutnya fiscal year 2025 loh, dan ini tanggalnya nih udah saya bikinnya seperti ini. Ya, jadi sebetulnya dia udah tahu next itu adalah 2025. Ya, janganlah Anda bikin sini bilang 2027. Nah, itu namanya nekat. Ya. Jangan, dan nggak boleh lompat, dikatakan nggak boleh overlapping. Maka kita bikin 2025. Nah, biasanya code dan name-nya saya bikin sama ya, mencerminkan fiscal year-nya. Oke, nah sub-period-nya kita pilih months. Otomatis nanti muncul number of period adalah 12. Nah, period indikator biasanya saya bikin, ini karena ini database demo ya, kayaknya nggak pernah bikin period indikator. Saya biasanya bikin period indikator untuk nama dengan sesuai tahun, ya nggak apa-apa lah, default aja. Oke, kalau sudah saya tekan tombol add. Nah, bikin posting period simple as that, makanya nggak usah khawatir, waduh Pak, ini saya terakhir tahunnya 2006 Pak, berarti saya bikin sekian puluh tahun. Nggak usah khawatir, cepet kok bikinnya. Oke. Maka saya udah punya sampai 2025. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, ya sampai tahun 2030 juga nggak apa-apa, ya. Malah kita udah prepare enak, jadi nanti setiap kali ganti tahun fiscal year kita nggak perlu sibuk atau nggak perlu ada alasan kelupaan bikin posting period baru. Oke, nah dari layar ini mungkin satu yang saya mau jelaskan, yaitu untuk yang di sini nih. Di sini dikatakan ada suatu fitur yang dicentang automatic change to period status to closing period date when automatic change is applied, yaitu 3. Nah, ini maksudnya apa? Coba kita scroll ke atas ya. Perhatikan sekarang kita bulan berapa? Bulan Maret ya. Tahun 2022. Period statusnya masih unlock. Nah, 2022-02, which is ini adalah bulan Februari, ini saya bisa SAP meng-close-kan secara otomatis. Ya, tanpa saya harus close secara manual. Yaitu dengan mencentang ini dan saya tentukan. Saya akan close di setiap tanggal berapa.
Ya, 3 ini maksudnya adalah setiap tanggal 3. 5 adalah setiap tanggal 5. Ya, jadi nanti kalau saya set 5 berarti nanti tanggal 5 April ya 202203 saya akan otomatis dirubah menjadi closing period. Artinya saya nggak boleh lagi transaksi di sub period 202203. Kenapa? Tanggal ini taunya kapan Pak? Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 ini kapan? Ini taunya dari mana? Nah, taunya ngobrol sama accounting. Ya, kapan dia mau atau memperbolehkan user untuk paling telat menginput backdate. Ya, yaitu transaksi yang telat, backdate namanya, ya. Kenapa tanggal 5? Karena tanggal 6-nya saya mau pengen bikin report. Ya, dan saya harus submit itu ke headquarter saya, misalnya headquarternya di Jepang, ke Tokyo gitu. Jadi ini saya nggak boleh lagi anak-anak menginput transaksi lagi tersebut karena saya udah akan bikin report. Karena kalau Anda bikin report dan ternyata user masih menginput di periode yang tersebut, laporan Anda pasti akan bergerak, akan geser. Ya, makanya kita perlu close. Ya, dan ini harus memang terjadi kesepakatan, harus terjadi bahwa aturannya seperti apa, ya. Jadi anak-anak pun atau user pun udah tahu, oh kalau paling telat saya cuma dikasih waktu cuma sampai tanggal 5 supaya bisa ngejar, ya. Karena kalau enggak subperiod itu sudah langsung di close dan udah nggak boleh lagi ngeposting di transaksi tersebut. Ya, seandainya maupun ya mau nggak mau kita transaksi di current month dengan tekniknya seperti apa ya diskusi dengan orang accounting. Ya. Oke, kalau sudah tekan update. Selesai. Nah, itu fungsi atau fitur yang di sini dan menurut saya itu bagus banget, ya. Jadi kita nggak usah manual mengclosing dan nggak ada istilahnya kelupaan, ya. Kelupaan untuk mengclosing period akhirnya banyak backdate yang masuk ke sana, ya. Sehingga laporan Anda mau nggak mau harus berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan posting period, ya. Ini pun sebenarnya kalau Anda mau tutup manual juga bisa. Anda tinggal klik di panah kuningnya, Anda rubah menjadi closing period bisa. Ya, atau Anda mau buka lagi yang tadinya ketutup nih, yang tutup mana nih? Yang ini nih. Pak, saya ketelatan, Pak. Saya masih nggak ada transaksi, kelupaan. Saya mau tetap posting di bulan Februari, boleh nggak? Nah, itu kebijakan orang accounting. Ya, kalau memang tidak ada laporan yang dikirimkan ke headquarter yang di kantor pusat di negara lain, sebetulnya ya nggak masalah juga. Toh ini hanya laporan internal, ya kan? Dan kita nggak ada closing bulanan. Nah, Anda mau unlock dulu, boleh. Unlock dulu. Dia menginput transaksinya, ya sudah selesai, kita lock lagi, ya. Ya, Anda mau lock lagi silakan. Oke, kalau sudah, oke. Nah, itu yang dimaksud dengan posting period. Sampai di sini ada pertanyaan?